Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revantia Atlantika Prayugo, NIM 201101030014 dari MPI C1 akan menjelaskan tentang strategi dan teknik penulisan humas. Latar belakang, public relation atau humas berperan sangat penting untuk membentuk citra baik dan positif untuk organisasi yang dinaunginya di mata masyarakat. Mengingat pentingnya strategi public relation bagi perusahaan dalam era dependensi, maka seluruh masyarakatnya terus saling menaruh kepercayaan demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi, sosial, dan spiritual. Hal itu mengakibatkan banyak dari organisasi, lembaga, dan instansi secara sadar atau tidak melaksanakan upaya membangun kepercayaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Membaca fenomena tersebut, banyak dari organisasi, lembaga, maupun institusi mulai membangun kepercayaan khalayak luas dengan cara menciptakan aktivitas public relation demi mencapai suatu tujuan berupa citra positif di hadapan publik. Ahmad S. Adnan Putra, pakar humas naskah workshop yang berjudul Public Relation Strategy, mengatakan bahwa strategi adalah bagian terpadu dari suatu rencana. Rencana merupakan produk dari suatu perencanaan yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari manajemen. Pada hakikatnya, strategi merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam mencapai target operasional dalam suatu lembaga, organisasi, maupun institusi. Public relation atau humas pada hakikatnya adalah kegiatan komunikasi, kendati berbeda dengan kegiatan komunikasi lainnya karena ciri hakiki dari komunikasi adalah two-way communication atau komunikasi dua arah atau timbal balik. Public relations bertujuan untuk menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi organisasi, perusahaan, atau produk dan jasa terhadap pihak yang berkepentingan sebagai sasaran yang terkait yaitu publik internal dan eksternal. Sebagai strategi komunikasi public relation atau humas, maka diperlukan metode kerja sebagaimana yang disebutkan Roslan, yaitu yang pertama research. Ada beberapa teknik penelitian dalam public relation, yaitu yang pertama survei, kemudian studi kasus, yang ketiga analisa kegiatan, yang keempat analisa dokumen, yang terakhir yaitu penelitian atau follow up. Yang kedua ada planning atau perencanaan. Beberapa hal yang perlu dirumuskan dalam perancangan adalah dasar-dasar pemikiran, sasaran, kegiatan, lokasi, waktu, tujuan, organisasi pelaksana, materi, biaya, dan time schedule. Yang ketiga yaitu action. Dalam pelaksanaan kerja ini adalah mengkoordinasi antara tenaga kerja, dana, alat kerja, lokasi dan lingkungan, serta waktu. Yang keempat yaitu adanya evaluation. Pada tahap ini, petugas public relation mengadakan penilaian mengenai apakah semua program dapat dilaksanakan seluruhnya, apakah kesulitan-kesulitan yang dialami selama kegiatan, kemudian apakah pesan-pesan yang disampaikan sesuai yang diinstruksikan, kemudian apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien, kemudian apakah tujuan dalam merebut public opinion dapat tercapai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis public relations. Firsanova berpendapat bahwa strategi public relations atau yang lebih dikenal dengan bauran public relations adalah sebagai berikut. Yang pertama publikasi, yang kedua acara, yang ketiga pesan atau berita, yang keempat citra perusahaan, yang kelima hubungan dengan halayak, yang keenam teknik lobby dan negosiasi, yang ketujuh social responsibility. Landasan secara umum dalam proses penyusunan strategi public relations atau sering disebut dengan humas, menurut Ahmad S. Adnan Putra yang dikutip Rosadi Ruslan, yaitu A. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan yang muncul. Yang kedua, identifikasi unit-unit sasarannya.
Yang ketiga, mengevaluasi mengenai pola dan kadar sikap tindak unit sebagai sasarannya. Yang keempat, mengidentifikasi tentang struktur kekuasaan pada unit sasaran. Yang kelima, pemilihan opsi atau unsur taktikal strategi humas. Yang keenam, mengidentifikasi dan evaluasi terhadap perubahan kebijaksanaan atau peraturan pemerintahan dan lain sebagainya. Yang ketujuh, menjabarkan strategi humas dan cara menerapkan langkah-langkah program yang telah direncanakan, dilaksanakan, mengkomunikasikan, dan penilaian atau evaluasi hasil kerja. Fungsi dan peran strategi public relation. Fungsi yang pertama, yaitu memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya. Yang kedua, melayani kepentingan publik dengan baik. Yang ketiga, memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik. Selanjutnya yaitu perannya. Sebagai komunikator, membina relationship, peranan backup management, membentuk corporate image. Selanjutnya yaitu teknik penulisan humas. Teknik penulisan jurnalistik tidak jauh berbeda dengan teknik penulisan naskah kehumasan atau public relations writing, yakni memenuhi unsur 5W1H, yang seluruhnya harus berada dalam kapasitas piramida terbalik yang berisi lead, isi berita atau naskah, dan penutup. Teknik penulisan humas adalah keterampilan menulis atau writing skill khas humas dalam menghasilkan naskah-naskah yang diperlukan untuk kepentingan pencitraan positif dan popularitas perusahaan atau organisasi. Tipe-tipe penulisan atau naskah public relation dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berkaitan dengan media relation atau press relations, seperti siaran pers, advertorial, dan press kit atau media kit. Yang kedua yaitu berkaitan dengan media promosi, informasi, dan komunikasi perusahaan atau organisasi, seperti naskah untuk dipublikasikan di newsletter, in-house magazine, atau company magazines, naskah laporan tahunan, company profile, leaflet, booklet, brosur, dan sebagainya. Kesimpulannya, yaitu strategi merupakan perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam mencapai target operasional dalam suatu lembaga, organisasi, maupun institusi. Public relations bertujuan untuk menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan bagi organisasi, perusahaan, atau produk dan jasa terhadap pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Sebagai sasaran yang terkait yaitu public internal dan eksternal. Metode yang digunakan pada strategi public relation yaitu ada 4. Research, planning, action, and evaluation. Teknik penulisan jurnalistik tidak jauh berbeda dengan teknik penulisan naskah kehumasan atau public relations writing, yakni memenuhi unsur 5W1H yang seluruhnya harus berada dalam kapasitas piramida terbalik yang berisi lead, isi berita atau naskah, dan penutup. Baik, sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.